Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Anton Agustiawan, SE, MSI, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Pemuji. Perkenalkan, nama saya Diki Abdul Ghani, MBA UGM, Konsentrasi Marketing, Angkatan 80. Tesis ini berjudul Kompetisi Melalui Inovasi, Pengembangan Produk Baru di BRI Remittance Company Limited, Hong Kong. BRI Remittance sendiri adalah sebuah anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, didirikan di Hong Kong pada tahun 2005 dengan core bisnis yaitu di jasa remitansi atau pengiriman uang internasional, khususnya untuk target market pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Dalam perkembangannya, BRI Remittance telah melalui berbagai macam dinamika bisnis. Yang terbaru adalah semakin masifnya penggunaan teknologi dalam industri finansial. Hal ini kemudian memancing semakin banyak pemain yang berkompetisi dalam segmen remitansi. Data menunjukkan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 2.800 fintech startup yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik. Angka ini tumbuh hampir 3 kali lipat di tahun 2023 menjadi 6.300 dan mungkin lebih tinggi lagi ketika presentasi ini dilakukan. Pada intinya adalah kompetisi di ekosistem remitansi finansial semakin tinggi di mana hal ini mengancam eksistensi dari BRI Remittance sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh BRI Remittance untuk menghadapi persaingan ini? Menariknya, strategi yang mereka ambil adalah dengan menciptakan berbagai macam produk dan fitur baru yang akan dilempar ke pasaran. Tercatat dari tahun 2017 hingga hari ini, berbagai macam produk dan fitur telah diluncurkan ke pasar demi untuk menambah pemasukan bagi perusahaan. Lalu apakah strategi ini berhasil? Data keuangan perusahaan menunjukkan terdapat kenaikan yang sangat luar biasa pada laba perusahaan dalam kurun waktu 2019 hingga 2022. Dalam kurun waktu tersebut, laba BRI Remittance naik lebih dari 1000%, yang mana hal ini dimotori oleh strategi peluncuran produk dan fitur baru yang tadi dibahas sebelumnya. Dan lebih menariknya lagi, peluncuran produk baru ini dilakukan di tengah-tengah kondisi perusahaan yang sangat terbatas, baik dalam hal karyawan maupun dalam hal finansial, di mana BRI Remittance ini hanya memiliki 15 orang karyawan dan hanya 3 orang yang bersifat organik, yaitu pekerja yang berasal dari induk perusahaan yang kemudian ikut serta dalam proses pengembangan produk baru ini. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa BRI Remittance dalam menghadapi persaingan yang semakin intens memilih strategi untuk mengembangkan produk dan fitur baru. Yang mana strategi ini kemudian terbukti berhasil menaikkan laba perusahaan dengan sangat signifikan. Keberhasilan ini terjadi di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, menarik untuk membahas bagaimana keberhasilan pengembangan produk baru ini terjadi di BRI Remittance di tengah segala macam keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh tesis ini adalah pertama, bagaimana proses pengembangan produk baru yang berlangsung di BRI Remittance? Yang kedua, apa saja critical success factors dalam pengembangan produk baru di BRI Remittance? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk memahami bagaimana proses pengembangan produk baru berlangsung di BRI Remittance dan kedua untuk mengetahui critical success factors apa saja dalam pengembangan produk baru di BRI Remittance. Adapun manfaat penelitian ini adalah pertama dari sisi teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan baru pada bidang pemasaran, khususnya terkait dengan proses pengembangan produk baru. Yang kedua, dari sisi praktis diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin mengalami keterbatasan namun ingin melakukan pengembangan produk baru. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu new product, yaitu produk yang untuknya perusahaan membutuhkan pemasaran baru yang padanya terdapat perubahan substansial namun tidak termasuk perubahan yang membutuhkan promosi sederhana. Ini menurut Crawford pada tahun 1991. Menurut Bush et al., terdapat 6 kategorisasi produk baru, yaitu new product line, new to the world, modifications, extensions, cost reduction, dan repositioning. Teori berikutnya adalah new product development. Menurut Kim et al. Tahun 2016, new product development adalah proses perencanaan atau pemikiran produk yang diformalkan dari tahap awal ide hingga peluncuran ke pasar. Mengembangkan dari model Bush et al., Kim et al. Kemudian mengidentifikasi terdapat 7 tahapan dalam pengembangan produk baru. Yang pertama yaitu idea discovery, kemudian idea screening, concept development and test, profitability analysis, mixed development of product and marketing, market test, dan terakhir adalah commercialization. Setiap tahapan ini memiliki evaluation item yang berguna untuk memastikan seluruh tahapan pengembang proses produk baru ini berjalan dengan baik. Adapun landasan teori terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah critical success factors dalam new product development. Ini diambil dari penelitian Weiss et al. Pada tahun 1994
di mana WASE mengidentifikasi terdapat 18 critical success factor dalam pengembangan produk baru yang dikelompokkan ke dalam 4 faktor, yaitu strategic factors, market environment factors, development process factors, dan organizational factors. Berikutnya berkaitan dengan metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan strategi embedded single case study dengan desain kualitatif eksploratoris. Metode pengumpulan data yaitu wawancara semi terstruktur dengan unit analisis organisasi. Jenis data yang didapat adalah primer dengan teknik pengumpulan non-probability sampling. Responden yang dipilih adalah narasumber internal dari Bayer Remittance yang ikut serta dalam proses pengembangan produk baru. Nah, berikut ini adalah list dari produk yang dimiliki oleh Bayer Remittance. Beberapa yang wajib diketahui, misalnya di lending itu ada produk namanya pinjamin. Ini adalah pinjaman individu kepada pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Dari sisi foreign exchange, ada yang namanya BRC MTS atau Foreign Direct Settlement. Ini adalah layanan penukaran mata uang asing dalam skala besar bagi perusahaan-perusahaan remitansi. Dan ini hingga hari ini adalah sebagai kontributor terbesar terhadap laba BRI Remittance. Kemudian dari sisi remittance and fast itu ada produk namanya Remitco dan BRC Hongkong.com. Ini adalah layanan remitansi berupa aplikasi Android dan berupa aplikasi berbasis web. Ini bisa langsung digunakan oleh pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Masuk ke pertanyaan penelitian, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, terdapat 5 tahap dalam proses pengembangan produk baru di BRI Remittance, yaitu brainstorm, concept planning, development, prototype test, dan terakhir scale up. Mari kita bahas satu persatu. Tahapan pertama adalah brainstorm. Di sini ada dua aktivitas. Yang pertama idea generation dan idea screening. Nah, bagaimana Barry Remittance mendapatkan ide untuk mengembang produk? Rumus yang dipakai sangat sederhana. Yang pertama adalah fokus pada apa yang dibutuhkan customer atau customer centric. Kemudian melihat apa yang telah dilakukan oleh kompetitor atau competitor gap analysis. Hasilnya kemudian dilakukan sebagai bahan untuk melakukan internal improvement. Lalu, ide-ide yang sudah didapat kemudian dilakukan penyaringan. Penyaringan dilakukan dengan bantuan matriks sederhana dengan mempertimbangkan 4 hal, yaitu the most money making, minimum development, compliance, dan execution atau operasional. Masing-masing item ini akan dilakukan scoring, kemudian ide dengan skor paling tinggi akan layak untuk masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah konsep planning. Di sini Barry Remittance mulai untuk membuat konsep dari produk tersebut, yang kemudian akan dilakukan pertama fail test, yaitu dengan mengaplikasikan skenario-skenario buruk terhadap produk tersebut, kemudian dilakukan mitigasi resikonya, dan kemudian disusun skenario pengembangannya. Gitu. Setelah itu juga dilakukan profitability analysis dengan cara mengaplikasikan pada susunan atau rencana produk life cycle dari produk tersebut. Nah, rumus yang dipakai sangat sederhana, yaitu jika sekiranya revenue yang akan diterima di tahun pertama itu lebih besar daripada biaya pengembangan, maka produk tersebut layak untuk masuk ke tahap pengembangan. Berikutnya adalah tahap pengembangan atau development. Di sini ada dua hal yang dikembangkan. Pertama adalah teknis, technical development, dan yang kedua adalah pengembangan pemasaran. Di technical development ini, secara teknis ada 3 cara dalam bagi BRI Remittance untuk mengembangkan produk. Pertama in-house, semi in-house, dan outsource development. Dan dalam melakukan pengembangan secara teknis juga BRI Remittance menggunakan Scrum Method, jadi menggunakan siklus sprint 2 mingguan. Tujuannya adalah untuk memitigasi kegagalan pengembangan produk sejak dari awal. Jadi dengan adanya siklus 2 mingguan, semua kesalahan atau kegagalan pengembangan itu dapat diidentifikasi lebih awal. Tujuannya adalah untuk memastikan siklus pengembangan produk di BRI Remittance berjalan dalam periode 2-3 bulan maksimal. Nah, setelah pengembangan secara teknik, juga dilakukan pengembangan secara pemasaran, yaitu pertama adalah menyusun product matrix dari produk tersebut. Product matrix ini adalah indikator keberhasilan dari produk tersebut ketika diluncurkan. Misalnya untuk produk dari BRC Hongkong.com itu matriksnya adalah jumlah new member, jumlah active user, dan expected revenue. Kemudian selain itu juga dilakukan penyesuaian terhadap tenaga pemasar yang dibutuhkan untuk memasarkan produk tersebut. Berikutnya adalah tahap prototype test. Jadi, produk yang telah melewati tahapan pengembangan secara teknis maupun pemasaran akan dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum di-launching ke pasaran. Nah, pengujian dilakukan dengan cara pertama melakukan testing kepada small customers. Jadi, sebagian kecil nasabah yang terpilih. Kemudian juga dilakukan pengetesan terhadap internal, yaitu pegawai-pegawai internal sendiri seperti customer service ataupun teller. Hasil dari pengetesan kepada nasabah dan internal ini
Feedbacknya kemudian digunakan untuk melakukan enhancement terhadap produk tersebut sekiranya masih dibutuhkan enhancement sebelum di-launching ke pasaran. Dan terakhir adalah tahap scale up atau launching. Di sini pertama, BRI Remittance menggunakan prinsip minimum viable product atau MVP. Artinya adalah tidak harus menunggu produk sempurna terlebih dahulu, tetapi cukup sampai produk ini telah memenuhi fitur-fitur minimal yang harus dimiliki, maka produk tersebut sudah layak untuk di-launching ke pasar. Kemudian juga, BRI Remittance juga menyusun campaign strategi melibatkan tema, narasi, kanal yang digunakan untuk promosi, matriksnya seperti apa, dan juga schedule. Dan yang terakhir adalah prinsip yang digunakan adalah cost efisien. Jadi, BRI Remittance ini sangat efisien dalam menggunakan budget untuk melaunching produk. Yang di sini adalah tangkapan layar dari proses launching produk pinjamin. Ya, ini pure melalui online atau melalui Facebook Live. Jadi, penggunaan dana sangat-sangat diperhatikan. Lalu bagaimana proses pengembangan produk di BRI Remittance ini jika dibandingkan dengan teori? Nah, secara umum memang terdapat sedikit perbedaan. Sebagai contoh, teori yang kita pakai itu ada 7 tahapan, mulai dari idea discovery sampai commercialization. Sementara di BRI Remittance itu diringkas hanya menjadi 5 tahapan saja. Namun demikian, dalam 5 tahapan ini secara umum sudah meliputi seluruh evaluation items yang dibutuhkan bagi sebuah produk baru yang baik. Begitu. Sebagai contoh, di tahapan brainstorm itu sudah meliputi 2 tahap seperti yang di teori, yaitu tahapan idea discovery dan idea screening. Begitu juga di tahapan concept planning dari remittance itu juga sudah menaungi tahapan concept development and test serta profitability analysis. Kemudian yang tak kalah penting adalah walaupun pengembangan produk baru di BRI Remittance sedikit berbeda dengan teori, namun yang dilakukan oleh BRI Remittance tetap mengakomodir evaluation items atau item-item krusial yang harus ada dalam sebuah proses pengembangan produk baru. Di antaranya misalnya evaluasi terhadap kesempatan strategis. Ini dilakukan melalui proses idea generation. Kemudian adanya standar yang digunakan dalam menyaring ide. Ini dilakukan melalui penyaringan menggunakan matrix. Kemudian adanya perform concept test. Ini dilakukan melalui fail test. Adanya profitability analysis dan adanya penghitungan terhadap potensial market. Ini juga dilakukan oleh BRI Remittance pada saat menghitung profitability analysis dan seterusnya. Berikutnya adalah critical success factors dalam pengembangan produk baru di BRI Remittance. Dari hasil wawancara dan analisis, pertama dari strategic factors, BRI Remittance memiliki keunggulan produk. Sebagai contoh, versi FDS itu menawarkan kecepatan respon dan kecepatan settlement transaksi kepada klien. Lalu, versi Hongkong.com itu memiliki fitur cek saldo dan cek mutasi yang tidak dimiliki oleh kompetitor sejenis. Kemudian masih dalam strategic factors, untuk sumber daya perusahaan, walaupun BRI Remittance sangat terbatas dalam hal jumlah pekerja dan modal, namun BRI Remittance memiliki kesiapan modal untuk mendanai proses pengembangan produk yang mereka lakukan. Ini dapat terjadi karena strategi minimum development yang terdapat pada matriks penyaringan ide yang tadi. Jadi, sejak awal, BRI Remittance memang telah membatasi pengembangan produk agar tidak melebihi dari kemampuan perusahaan baik dalam hal pembiayaan maupun sumber daya lain yang dibutuhkan. Itulah kenapa kebanyakan produk baru yang di-launching BRI Remittance itu termasuk dalam kategori product modifications atau new to the market. Karena ini berkaitan dengan kesiapan sumber daya perusahaan. Lalu dari market environment factors. Pertama, produk yang diluncurkan oleh BRI Remittance adalah memang produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Sebagai contoh, fitur cek saldo dan cetak mutasi rekening. Ini memang sebuah kebutuhan bagi pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Lalu dari lingkungan eksternal, BRI Remittance juga berada pada ekosistem yang sangat mendukung. Sebagai contohnya adalah adanya dukungan dan izin dari perusahaan induk bagi BRI Remittance untuk meluncurkan produk BRC FDS. Berikutnya dari development process factors. Pertama, dari sisi protokol, BRI Remittance memiliki pemahaman yang mendalam atas produk yang ingin mereka luncurkan. Sebagai contoh, produk BRC FDS yang tadi ini adalah produk yang digawangi oleh Bapak Atal Fikri, yang mana beliau sebelumnya adalah market dealer di perusahaan induk, sehingga beliau memahami bagaimana cara untuk mendapatkan nilai tukar yang baik dan kompetitif bagi klien, serta bagaimana memuaskan ekspektasi klien. Berikutnya dari dukungan dan kontrol manajemen, ini juga selevel executive director pun itu turun langsung ikut serta dalam proses pengembangan produk di BRI Remittance. Lalu untuk kecepatan ke pasar, masa pengembangan produk di BRI Remittance hanya 2-3 bulan, sehingga sebuah produk itu cepat untuk diluncurkan ke pasar. Dan berikutnya dari sisi biaya, BRI Remittance berkomitmen untuk mengalokasikan 40-50% dari keuntungan tahun lalu untuk belanja IT atau pengembangan produk baru. Terakhir dari faktor organisasi.
Iklim startup sangat terasa di BRI Remittance. Komunikasi internal terjadi dengan sangat intens yang didukung oleh struktur organisasi yang ramping serta sedikit sentralisasi. Selain itu, BRI Remittance juga menyediakan reward yang sangat memotivasi bagi karyawan yang terlibat dalam pengembangan produk. Sampailah pada kesimpulan yang pertama, pengembang produk baru di BRI Remittance terjadi dalam 5 tahap, yaitu brainstorm, concept planning, development, prototype test, dan scale up. Yang kedua, pengembang produk baru di BRI Remittance sedikit berbeda dengan teori, namun tetap mengakomodir tahap-tahap krusial atau evaluation items dalam proses mengembang produk baru yang baik. Yang ketiga, keberhasilan pengembangan produk baru di BRI Remittance dipengaruhi oleh 16 dari 18 faktor sukses krusial, di antaranya yaitu keunggulan produk, sumber daya perusahaan, lingkungan eksternal, potensi pasar, protokol, dukungan manajemen, kecepatan ke pasar, biaya, serta faktor organisasi. Berikutnya, implikasi manajerial yaitu untuk dapat menjaga konsistensi keberhasilan produk baru, maka BRI Remittance dapat mengikuti alur proses pengembangan produk berdasarkan teori, kemudian menyusun strategi peluncuran produk yang lebih formal, meningkatkan kedalaman evaluasi kinerja produk baru, meningkatkan kecakapan riset pasar, pendekatan pemasaran kreatif, dan periklanan, serta melakukan analisis finansial dengan lebih holistik sesuai dengan produk life cycle. Dan terakhir, saran pertama, penelitian selanjutnya dapat membahas faktor krusial apa yang paling berpengaruh. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat dilengkapi dengan observasi langsung ke lapangan. Demikian presentasi tesis ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.